dan penglihir kita, juga adik-adik diberikan satu kesehatan, kita bisa menghadiri acara adik-adik mahasiswa ini, walaupun sangat sederhana dan kader yang akan dilatih berarti ini datangnya ini sudah berapa persen datangnya yang mau dilatih? Ada 50% atau sudah semua ini? Berapa orang rencana panitia? Rencana target yang mengikuti demo ini berapa orang? 20 orang? Bapak 6 terus dah, ya setengah lah ya. Sudah setengah, yang lain masih di kampus. Pesan kami selaku organisasi, tolong di-manage dengan baik setiap kegiatan, karena ini kan perlu dokumentasi. Kan tidak elok cuma 2, ini pun yang undangan yang banyak ya. Tolong suatu saat nanti di kemudian hari di-manage dengan baik, dicarikan waktu yang tepat supaya yang terutama yang mau dilatih, yang demo ini, apalagi ini kan temanya meningkatkan jiwa pemimpin kader. Ini sangat penting karena memang di tangan adik-adik inilah akan estafetnya kami yang sudah tua ini. Saya, Pak Ardike, Pak Manggu, Pak Nengah ini sudah 50 tahun ke atas, udah masa purna namanya, masa maya hutang, bayar hutang. Adik-adik inilah masa-masa energiknya, masa-masa untuk berbuat baik kepada negara, kepada kesatuannya, adik-adik mahasiswa, kepada mahasiswanya untuk berbuat yang terbaik. Begitu juga terhadap Hindu, kita sebagai orang Hindu, terhadap negara, karena dalam Hindu itu ada 2, dharma negara dan dharma agama. Kedua-duanya ini harus seimbang. Nah, ini yang harus diperdalam dalam DMO ini, karena temanya adalah meningkatkan jiwa pemimpin kader. Ya, meningkatkan jiwa pemimpin. Kepemimpinan ya boleh juga. Pemimpin kader ini, karena fokusnya kepada kader ya. Jadi pemimpin kader. Sepakat saya dengan tema ini. Nah, selanjutnya tentu dalam meningkatkan jiwa pemimpin kader ini harus mencari materi, jangan bersifat seremonial saja, tetapi mencari pemateri yang tahu juga tentang kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan secara nasional, bagaimana kepemimpinan menurut Hindu. Kita di Hindu ada Astabrata, 8 cara untuk memimpin. Bersifat Surya Chandra. Surya bersifat matahari, bagaimana matahari menyinari semua, bagaimana seorang pemimpin mampu mengadaptasikan dirinya kepada semua lapisan masyarakat, kepada semua lapisan yang dipimpin. Karena namanya organisasi itu terdiri dari banyak orang dan terdiri dari banyak karakter. Disinilah letak kepemimpinan Hindu yang bersifat Surya itu mampu masuk ke segala lini yang dipimpinnya, karena terdiri dari berbagai karakter. Begitu juga bersifat Chandra, bersifat bulan, terang tetapi tidak memanaskan. Dia terang, mampu menerangi semua alam ini, tetapi tidak panas. Ini dari Hindu ini sudah semua dikader oleh orang-orang tua kita, oleh para resi kita, bagaimana menjadi pemimpin yang terbaik, baik di organisasi umat maupun di organisasi lainnya. Begitu juga bersifat samudra, begitu juga bersifat awan dan lain sebagainya. Jadi semua 8 penjuru dewa itu dinyatakan sebagai sifat kepemimpinan di umat Hindu. Ini yang harus digali oleh adik-adik sekalian. Sebagai samudra, apapun bisa masuk. Ibarat kita suntak ke letel yang baik, masuk di samudra. Bagaimana kita menyaring sehingga menjadi hujan kembali? Samudranya tidak kotor. Siapa bilang samudra kotor? Kita semua habis ngapain? Nganyut ke segara, nganyut ke air, muaranya semua ke samudra. Begitulah seorang pemimpin, menjadi curahan semua masyarakat, menjadi curahan semua yang dipimpin. Ada yang mengeluh,
ada memang yang menyampaikan senang dari para generasi kita, dari yang dipimpin kita. Ibaratnya pemimpin itu betul yang dikatakan orang-orang tua kita, mikul bebek muani. Ya, tahu mikul negan bebek muani. Sing taluh irago ya yai. Karena dipikul empang kuping. Iya kan? Nggak ada hasilnya, nggak ada telurnya. Sudah kena kainya kita menjadi curhatan. Salah 11 kita berbuat, 10 kita berbuat 11 lah, satu salah, satu ini akan menjadi 25 yang salah itu. Jadi harus memang punya jiwa kebal, punya jiwa yang tangguh. Saya cuma tidak bisa nangis kayak Pak Ketua alumninya tadi, Pak Nyomanardike, sampai nangis. Bagaimana beliau merasakan sebagai seorang kader, dari kader sekarang menjadi sehingga sampai sekarang. Saya apresiasi sekali dengan adik-adik mahasiswa karena sudah menelurkan pemimpin-pemimpin yang baik. Salah satunya ya Pak Nyomanardike, wadat kita ini. Apa yang beliau tidak bisa? Ya. Jadi saya berbangga sama adik-adik. Seringlah melakukan ini. Seringlah melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya memunculkan jiwa kader, memunculkan jiwa kepemimpinan. Karena kemarin saya berdiskusi dengan Ketua DPRD dan Banggai, bahkan beliau katakan, Pak Man, Pak Mangku, mohon maaf ya dipanggil Pak Mangku, kalau bisa saya teringat kemarin diskusikan tentang KMAD. Beliau mau berdiskusi, Ketua DPRD mau berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa KMAD. Sampaikan apa yang menjadi unek-unek, yang bisa meningkatkan kualitas pembangunan umat kita terutama. Kalau umat sudah bagus kualitas pembangunannya, otomatis Kabupaten Banggai ini akan terdistribusi dengan bagus. Suatu saat saya mohon adik-adik mahasiswa adakan diskusi, kumpul. Saya yang undang Ketua DPRD sebagai narasumbernya. Berdialog, silahkan berdialog. Tetapi yang berkualitas, persiapkan diri. Pangsing begitu takal anggota Ketua DPRD atau anggota DPRD, petakonnya apa? Iku tahu harga tanduh, kan tidak berbobot selaku mahasiswa. Pak, tolong bikinkan saya irigasi. Nah, berbobot. Cara orang berdiskusi itu kenapa, mengapa, apa. Itu poin. Kenapa kebijakannya seperti itu? Mengapa harus membuat kebijakan seperti itu? Apa yang melatar belakangnya kebijakan itu? Itu. Berdiskusi itu begitu. Kalau cuma mau, Pak, tolong bikinkan saya ini. Pak, tolong kasih saya dana. Kecil, Pak Nengah Haryanto Ketua LPDG gampang negosiasi tentang itu, apalagi beliau satu jalur sekarang. Tentang duit gampang, ya gampang. Orang-orang kita sudah ada ya di tatanan dekat eksekutif, dekat legislatif. Nggak perlu itu, yang perlu adalah bagaimana mencari solusi terakhir, mencari peningkatan kualitas, mencari peningkatan ekonomi untuk masyarakat luas. Saya malah punya ide, setelah nanti TOT ini, bukan TOT ya, DMO ya, muncul kader-kader wirausaha di adik-adik mahasiswa ini. Saya terbersit ada di forum. Kenapa tidak kita membuat HGU? Ya, yang kita bisa mencari tanah yang kosong HBL sekitar 200.500 atau 1.000 hektar, tanami sawit. Setelah itu hasilnya untuk kegiatan-kegiatan yang begini, nggak perlu minta recehan sama bupati, nggak perlu minta recehan sama ketua DPR, sama Beneswa, nggak perlu. Tetapi di manage KMHD ini ke depan itu punya penghasilan sendiri. Kalau Anda kuat di bidang ekonomi, mampu memimpin, jiwa kepemimpinan kader ini muncul, saya yakin semua kegiatan itu berjalan dengan baik.
biar mereka di kampus hari Minggu, sekarang di kampus juga itu. Oh, Sabtu sekarang ya. Sayang kita sekolah ya. Jadi biar mereka di kampus, kalau kegiatan di sini sudah menghasilkan dan bercermin, mereka melihat bahwa ini adalah yang terbaik, pasti ditinggalkan. Yang 1 jam atau 2 jam pendidikan di kampus itu berani mereka tinggalkan. Saya dulu waktu sempat juga jadi mahasiswa ya, begitu. Kalau saya rasa ini yang lebih bermanfaat, apa artinya itu? Aljabar 1, aljabar 2 hukumnya sudah paten, nggak bisa diutak-atik lagi, bisa saja malam saya pelajari. Tetapi teori kepemimpinan kan cuma sekarang harus didapat. Iya kan? Geometri apa lain sebagainya, paten dari Mangkuhe. Nggak ada rumus lain. Ya, A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat. Apa itu? Kita kurasi. Nggak ada lagi yang lainnya, rumusnya itu tok. Jadi sing ngurinikin dosennya, bin mani atau nyanan, tadi pelajari. Minta sama senior, minta sama yang lain. Apa yang dipelajari tadi ini? Tetapi kepemimpinan apa? Ini untuk melatih kepemimpinan tidak bisa dipertanyakan sama orang lain kalau bukan sama narasumbernya. Jadi ini hal-hal mana yang bisa harus diprioritaskan, mana yang tidak. Ini perlu kami bangkitkan, adik-adik mahasiswa harus bisa memprioritaskan mana yang skala prioritas memang dan mana yang bisa diundur. Sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan pada adik-adik ini. Kami tungkakkan sampai di sini dulu ya, supaya ada muncul jiwa nanti untuk mengundang lagi para penglingsir, para organisasi-organisasi tingkat lainnya. Kalau bisa di tingkat selanjutnya semua organisasi Hindu yang ada di Padang Banggai ini diundang. Kemarin ini Prajaniti sudah diundang ya, LPDG, ada WHDI, ada Perada, itu kalau bisa diundang ya, Parisade Kota, khususnya orang-orang tua kita. Semakin banyak yang memberikan masukan semakin bagus untuk mengkader jiwa kepemimpinan kita. Namanya kita manusia, adik-adik memang harus ibarat besi, itu harus diasah terus. Seberapa besar pun IP-mu di kampus itu tidak menjamin kehidupan kemasyarakatan itu matang. Nggak, ya. Saya sudah punya teman ada 4, sekian IP-nya, tapi begitu turun berorganisasi di masyarakat grogi, ya, grogi. Karena kepemimpinan ini tidak didapat di kampus. Apapun jurusan Anda, mau komputer, mau hukum, ya, mau apapun, ekonomi lebih-lebih lagi, tidak dapat materi kepemimpinan ini. Kecuali dulu ada kewiraan namanya. Kewiraan itu pun cuma 1 semester didapat. Dalam 1 minggu itu cuma 2 jam. 2 jam kali 4 berarti 8 kali 4 cuma sekian. Kali 6 ya? Kali 6 cuma sekian saja. Tidak cukup untuk menata kepemimpinan jiwa seseorang, apalagi yang dalam kehidupan di rumah itu selalu acuh, artinya dikasih tahu oleh orang tua membantah gitu, tanpa argumen. Boleh saja membantah. Saya pancing biasa, saya punya anak, silahkan dibantah, tetapi dengan argumen. Pak, nek, kamu nek ke ladang mau ngujang ke ladang, Pak, begitu sebenarnya. Aku cuma gaya ke itu. Ya. Setelah itu apa lagi? Kenapa begitu gitu dia? Ya, ini memunculkan modal dasar untuk kita memimpin. Memang memprotes namanya itu. Memprotes. Jiwa kita kan begitu. Sebelum kita memprotes. Tetapi setelah begitu juga orang tua berikan penjelasan. Oh, sampai di ladang begini. Oh, ini gunanya. Oh, kamu harus ngarit. Nanti setelah besar sapinya kamu jual. Modalnya kembalikan sama bapak, untungnya kita bagi 2 gitu. Bapaknya dapat, anaknya dapat, kan begitu. Ini kasih penjelasan begitu anaknya. Jadi adik-adik juga harus punya penilaian begitu terhadap orang tua. Jangan baru begitu disuruh ke sawah, saya sudah mahasiswa ini,
Nggak perlu lagi ke sawah, itu pekerjaan orang tua kuno itu. Nggak begitu. Kalau nggak ada orang tuamu yang ngejemur, nggak kamu akan jadi mahasiswa. Jadi itu adik-adik sekalian, semoga dengan tema meningkatkan jiwa pemimpin kader sebagai penggerak roda organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Astungkare, kami selaku lembaga Parisade dan Banggai mengapresiasi kegiatan ini. Ingat apa yang kami sampaikan tadi, tolong dimatangkan kegiatan-kegiatan selanjutnya supaya tidak malu-maluin grup. Dengan mengucapkan Om Augina Mastu Namo Sidam, maka acara ini kami buka dengan resmi. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Om Santi.